Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang Jemaat Raja Wali Anugerah, baik yang ada di pusat maupun di Kalisari, di Katikutana, di Bukit Kasih. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, sehingga pagi siang hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kami sampaikan. Kiranya Tuhan juga menolong pelayanan Bapak Ibu semua, dan kami rindu biarlah jemaat mengalami Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan, sehingga hari-hari yang begitu banyak pergumulan, tetapi Tuhan menolong saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih dalam bulan April, di mana kebangkitannya memberi kita pengharapan. Oleh sebab itu, nuansa, ya, Paskah masih menyertai saudara dan saya. Ada baiknya Bapak Ibu kita baca satu perikop ya pagi siang hari ini di mana Tuhan menampakkan diri. Jadi sebelum kenaikan Tuhan ada menyertai para murid, menyertai orang-orang percaya dan menyertai saudara dan saya di tengah kegalauan hidup saudara dan saya. Baik Bapak Ibu kita buka di dalam Lukas, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35, di sana dikatakan perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya bacakan buat saudara. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, satu perikop ini sudah menjadi satu bagian yang mewakili eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari awal ayat-ayat yang awal sampai pada saat Tuhan bercerita kepada dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Di jalan Emmaus itu, saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara, ada satu kegentaran, ada rasa khawatir, ada rasa duka cita saat Tuhan bercakap-cakap dengan mereka. Mereka mengatakan dengan wajah yang muram dan mengatakan kepada Tuhan yang sementara mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena mereka ada selubung. Sehingga saat Tuhan berjalan dengan mereka, mereka hanya murung. Mereka hanya memikirkan bagaimana selanjutnya ini. Hal-hal ini juga terjadi pada kehidupan kita. Kita seringkali berjalan menunduk, kita tidak sanggup melihat ke depan lagi. Seolah-olah pengharapan kita sudah selesai. Saat mereka juga sama, perjalanan dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Mereka seolah-olah tidak punya pengharapan. Mereka sedih, tidak mampu menatap ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seringkali pergumulan kita membuat kita tertunduk. Hati kita melihat hari ini, melihat kenyataan yang ada, sampai mereka berkata, adakah engkau tidak mengerti apa yang terjadi di hari-hari belakang, hari-hari yang terakhir ini, kata mereka. Mereka begitu sedihnya sebab pengharapan mereka seolah-olah hilang. Bahwa Yesus yang mereka elu-elukan selama ini, yang dapat bukan saja mencelikkan orang yang buta, membangkitkan orang yang hidup sudah dikerjakannya. Mereka sungguh berharap bahwa benar ini adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Mesias adalah penolong kita. Bapak, Ibu, Saudara, sama dengan pergumulan kita. Kita seolah diperhadapkan pada kenyataan yang begitu pahit, yang tidak punya pengharapan barangkali seolah-olah seperti itu. Sehingga dengan demikian sampai Tuhan berbicara lewat firman-Nya, sampai kita membaca Injil, seolah-olah tidak mampu memberi kita kekuatan kembali. Seberapa banyak kita sedang mengalami hal-hal itu, saudaraku. Saya tahu, saya pun juga mengalami hari-hari terakhir ini. Tetapi saya tahu Tuhan saya Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu saat saya menyampaikan tema bulan ini bahwa kebangkitannya adalah sebuah pengharapan bagi kita semuanya. Supaya kita sekalipun dunia mengatakan engkau sudah mati. Saudara masih ingat Lazarus? Ya, 4 hari dia sudah mati. Dan tidak ada lagi harapan. Bahkan keluarga mereka menyambut Tuhan, saudara masih ingat itu. Bagaimana Maria dan Marta, Tuhan, kenapa engkau terlambat? Mereka menyesali kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku memang sengaja seperti itu, saudaraku. Baru keempat kok sudah ribut semuanya. Barangkali seperti itu. Hari ini, harapan yang mati sekalipun. Tetapi saat kau letakkan di dalam tangan Tuhan, maka saat itu Lazarus keluarlah. Maka Lazarus keluar dan dia bangkit dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, kita mungkin saat ini seperti para murid. Kita saat ini seperti orang yang berjalan dari Emmaus menuju Yerusalem. Kita saat ini seperti Maria dan Marta. Saat mereka melihat Lazarus sudah benar-benar mati dan sudah dikuburkan. Dan mati sudah 4 hari.
Saudaraku dikasih Tuhan, kita seolah tidak pengharapan. Tetapi di ayat yang ke-25, saudaraku, dikatakan di sana, lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, di saat itulah Tuhan menghardik mereka. Tuhan menghardik saudara dan saya. Tuhan menghardik, hei kamu kok tidak percaya? Para nabi juga mengalami hampir keputusasaan dalam kehidupannya. Mereka selalu diperhadapkan hal yang mustahil. Ya, Musa diperhadapkan saat di tepi laut yang dalam. Ya, dan kemudian Yosua diperhadapkan tembok benteng yang begitu besar. Dan kemudian Daud diperhadapkan oleh Goliat yang begitu besar. Tidak ada satupun para nabi yang tidak diperhadapkan dengan hal yang mustahil. Demikian saudara dan saya. Maka dikatakan kita ini bodoh kalau kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ya, di balik laut yang dalam, di balik benteng yang begitu besar dan kuatnya, kokohnya, di balik raksasa Goliat, di situ pertempuran Tuhan kerjakan, saudara. Ya, disitulah pertempuran dikerjakan oleh Mesias yang hidup ini. Oleh sebab itu, saudara, hei kamu orang bodoh, mari kita sadari, kita ini memang orang bodoh kadang-kala. Kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengerjakan jauh lebih dahsyat dari kehidupan yang kita lihat. Oleh sebab itu saatnya mereka mengatakan, begitu ditegur, mereka baru sebagian, ya, mulai memahami. Dan kemudian, kamu mau kemana Bapak? Ayo mampir ke rumah saya. Demikian. Setelah mampir di rumahnya, Tuhan mencelikkan mereka 100%. Dengan cara apa? Waktu ia duduk makan, ia mengambil roti dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya. Dan saat itulah mata mereka terbuka 100%. Baik mata jasmani maupun mata rohani. Dan mereka menyadari orang yang berjalan menjelaskan dari Emmaus menuju Yerusalem tak lain adalah Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, seberapa banyak kita tidak mendengar suara Tuhan hanya karena kita berfokus pada masalah hati kita, pergumulan kita, bahwa kenyataannya pahit itu yang menutup segala berkat ucapan firman Tuhan. Hari ini saya tidak mau melihat lagi saudara dan saya tunduk kepala lagi. Dengar baik-baik firman Tuhan itu. Jangan kuasai dengan pergumulanmu. Dengar baik-baik bahwa Tuhan masih menolong saudara. Bahwa Tuhan yang menolong Musa, yang menolong Yosua, yang menolong Daud, dan yang menolong Lazarus adalah Tuhan yang sama yang seperti saudara terima hari ini. Dia sedang berada di rumah saudara, mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Supaya apa? Supaya engkau menerima kuasa. Supaya engkau diberkati dengan pemulihan Tuhan. Supaya engkau mempunyai pengharapan. Maka pagi siang hari ini, pengharapan itu nyata. Pengharapan itu nyata. Pengharapan itu bukan barang mustahil, tetapi pengharapan itu nyata. Dan kemudian dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini sampaikan kebenaran ini kepada yang lain. Saling menguatkan. Kalau ada keluarga yang sedang bergumul, hampiri dan katakan, Tuhanmu hidup. Aku sudah berjumpa. Maka kuatkanlah satu dengan yang lain. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini pengharapan itu nyata. Kenapa kita mesti tertunduk? Kenapa kita tidak bisa melihat ke depan? Sedangkan Tuhan ada di rumah kita. Sedangkan Tuhan mendampingi kita. Seperjalanan dengan kita. Dia ada memberi kekuatan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.